Selamat pagi Bapak Ibu, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Anselmus Namtem, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Belak, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pada pagi hari ini, saya bersama 3 orang rekan guru akan mempraktekkan kegiatan coaching supervisi akademik. Saya sebagai supervisornya dan ada Ibu Yudit dan juga ada Ibu Isabella sebagai coach dan coachnya. Selamat menyaksikan. Halo, selamat siang Ibu Isa. Selamat siang, Pak. Baik Ibu, pada siang hari ini kita ada kegiatan coaching ya Ibu ya. Ya, di mana nanti Ibu Isa sebagai coachnya dan Ibu Yudit sebagai coachnya. Ya, namun sebelum itu saya mau bertanya-tanya dulu Ibu. Ya, kira-kira kegiatan coachingnya pada siang hari ini, ya bagaimana persiapan dari Ibu Isa ini? Baik, terima kasih Pak untuk kegiatan coaching saat ini yang akan saya lakukan dengan Ibu Yudit sebentar. Persiapannya saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot. Terus saya siap untuk mendengarkan dengan aktif segala apa yang akan disampaikan oleh Ibu Yudit dalam proses coaching. Oke, baik. Berarti Ibu kompetensi yang akan dikembangkan itu yang pertama Ibu menjadi pendengar yang secara penuh atau secara aktif. Lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Baik Ibu. Semoga nanti proses coachingnya ya bisa berjalan dengan baik, ya sesuai dengan kompetensi yang sudah Ibu sampaikan tadi pada siang hari ini. Ya. Baik, silakan dilanjutkan kegiatan coachingnya Ibu. Ya Pak, terima kasih Pak. Selamat siang Ibu. Iya, siang Ibu Isa. Apa kabarnya Bu? Puji Tuhan, hari ini baik. Secerah hari di luar ini, suasana di luar. Kalau Ibu Isa sendiri bagaimana kabarnya? Puji Tuhan Bu, sangat bersemangat hari ini. Apalagi saat ini ada yang ingin mau Ibu diskusikan ya bersama dengan saya hari ini. Iya Bu. Jadi saya sangat bersemangat untuk mendengarkan segala apa yang akan Ibu sampaikan pada proses diskusi kita saat ini. Baik Ibu, kira-kira apa yang mau kita diskusikan saat ini Bu? Baik Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena ini Ibu bersedia mau mendengarkan saya sebentar. Jadi mohon waktunya Ibu dan mohon kesabarannya untuk mendengar. Jadi Ya Bu. sebenarnya sih Bu, ini berkaitan dengan proses pembelajaran saya di kelas. Terlalu banyak masalah sebenarnya yang saya hadapi, tapi mungkin masalah yang sangat urgent menurut saya yang butuh untuk ditangani segera itu. Jadi ada 2-3 anak misalnya kelas itu Ibu yang sekarang sudah kelas 5, tapi kemampuan membacanya itu masih sangat-sangat kurang. Jadi saya pikir ini hal yang sangat serius untuk segera ditangani. Jadi saya butuh Ibu untuk bisa mendengarkan saya. Baik, yang mau didiskusikan berkaitan dengan masalah siswa yang kurang bisa membaca, apalagi sudah berada pada fase C ya Ibu. Ya, Baik, memang
kemampuan membaca ini seharusnya sudah menjadi dasarnya itu pada fase dasar dan sampai fase B ya Ibu ya. Baik, siswa tersebut Ibu, setelah Ibu melihat selama ini, kira-kira apa ini yang menjadi faktornya? Faktor sehingga dia ini tidak bisa membaca, tidak bisa atau tidak lancar Ibu. Oke, Maaf Bu. mungkin beberapa hal yang menjadi penyebab itu Bu, karena beberapa tahun kan kita ketahui bersama bahwa negara kita ini dilanda wabah corona, sehingga mungkin kesempatan mereka untuk dibimbing untuk belajar, untuk latihan membaca itu agak berkurang. Kemudian dari segi anaknya sendiri, bahwa si anak ini kurangnya kesadaran untuk menyempatkan diri untuk latihan membaca. Ya, kemudian setelah itu tidak adanya keterbukaan dari si anak juga. Jadi selama ini kan saya pernah bertanya mungkin hal lain yang membuat si anak yang sampai dengan usia sudah duduk di kelas 5 SD juga ini tidak bisa membaca. Kemudian mungkin faktor yang terakhir juga itu adalah faktor soal kemampuan akademiknya. Ya, jadi mungkin beberapa hal ini dulu yang menjadi penyebab sementara bahwa anak ini belum lancar membaca. Baik, selama ini Ibu sudah melakukan pendampingan ya Ibu secara individu dengan anak tersebut. Baik, setelah Ibu melihat faktor, tadi ada 2 faktor yang Ibu sebutkan tadi, faktor yang menyebabkan anak itu belum bisa membaca. Kira-kira apa strategi yang sudah Ibu buat selama ini untuk mengatasi faktor tersebut supaya ada langkah-langkah yang Ibu terapkan selama ini sejauh ini? Baik, selama ini Bu, dulu sebelum mempelajari filosofinya KHD itu kan saya kan lebih banyak menuntut saja, misalnya suruh saja anak-anak ya baca bacaan seperti ini, tapi saya tidak melakukan tuntunan. Misalnya ada pendekatan secara personal ke anaknya ya. Tapi setelah ini berjalannya waktu saya mendalami pemikiran dari KHD, saya sudah melakukan itu proses tuntunan. Saya memberi tuntunan, panggil si anak duduk dekat saya di depan meja guru itu, baik latihan baca. Kemudian saya sudah kurangi metode saya. Kalau selama ini kan sering ada kekerasan verbal, juga sedikit-sedikitnya fisik. Tapi sudah perlahan-lahan saya sudah menerapkan metode ini, lebih banyak memberikan tuntunan, kemudian sudah tidak menggunakan kekerasan verbal. Tuntunan yang anaknya dari membaca huruf saja kemarin itu belum bisa, tapi sekarang sudah bisa dan sudah mulai bisa baca suku kata. Jadi itu strategi penting yang sudah saya buat kemarin dan sudah ada sedikit hasil. Ya. Baik, berarti dari 2 strategi yang Ibu sampaikan tadi itu, kira-kira strategi yang paling mudah menurut Ibu direalisasikan itu yang mana Ibu? Selama ini yang menjadi yang memberi langsung pengaruhnya terhadap saya selama ini adalah menuntunnya itu dengan hati. Ya. Jadi ketika saya melihat dia ada perubahan dan saya melakukan refleksi terhadap cara saya juga, saya berpikir bahwa berarti saya menuntun dengan hati ini membuat si anak ada
perkembangan, ada perubahan. Ketimbang selama ini kan saya hanya suruh baca, latihan baca, tanpa saya harus mendekati langsung anaknya. Jadi, itu tidak sama sekali membuat dia ini ada kemajuan. Tapi setelah saya melakukan dia tuntunan, panggil, kemudian mendekatinya dengan tidak menggunakan kekerasan baik fisik maupun verbal, jadi dia sudah mulai ada perkembangan. Baik, kira-kira Ibu dari strategi yang sudah Ibu terapkan itu, kira-kira apakah Ibu memikirkan untuk menerapkan strategi yang baru lagi, Ibu? Iya, saya merasa Ibu bahwa strategi yang saya gunakan ini masih belum cukup. Ya, saya pikir saya masih butuh strategi-strategi lain untuk bisa membuat si anak untuk lebih lancar dalam membaca. Apalagi kan usia sekarang kan usia kelas 5, jadi mereka harusnya kan sudah berada di level membaca pemahaman itu ya. Tapi sekarang kan ini masih kita bertaraf membaca suku kata. Jadi saya pikir ini harus butuh strategi-strategi lain yang bisa memicu anak untuk bisa lebih lancar membaca. Baik, kira-kira apa strateginya itu, Ibu? Oke. Dan jika Ibu beri nilai strategi yang akan mau Ibu terapkan ke depannya itu, di posisi keberapa itu, Ibu? Untuk strategi yang sudah saya dia kasih di level 4. Tapi saya berharap setelah saya menggunakan strategi yang baru nanti bisa mencapai di angka 8 atau 9 lah. Ya. Luar biasa ya, Ibu. Baik, Ibu, harapan setelah Ibu menerapkan strategi itu nanti apa yang Ibu harapkan? Tentu harapan yang paling mutlak itu adalah si anak sudah bisa membaca dengan baik, dan plusnya dia bisa membaca pemahaman sudah. Ya, karena mengingat usianya juga sudah semakin ini, berharap dia juga bisa punya kemampuan membaca yang baik. Jadi setelah ini saya akan coba menerapkan strategi-strategi baru, misalnya memberikan buku tambahan kepada siswa atau melakukan kunjungan rumah, mungkin melakukan konfirmasi dengan orang tuanya dulu, mungkin ada hal lain yang membuat si anak juga ada hambatan dalam kemampuan membacanya. Ya. Baik, kira-kira kapan Ibu bisa mulai menerapkan strategi-strategi ini, Bu? Untuk bisa menerapkan strategi yang baru ini, kalau tidak ada halangan, dalam minggu ini juga saya akan menerapkan strategi ini. Ya, Bu. Bagaimana perasaannya, Bu? Dari diskusi ini. Senang karena dari apa yang menjadi beban saya selama ini, kegundahan saya selama ini sebagai wali kelas yang merasa sangat prihatin melihat anak wali sendiri itu belum juga lancar membaca, tapi ketika sudah berdialog dengan Ibu Isabella tadi sudah memberi jalan, memberi solusi. Saya sendiri yang menemukan solusi juga, jadi lebih banyak meringankan beban yang sudah saya alami selama ini. Jadi terima kasih banyak ya Ibu Isa sudah. Ya, Bu, terima kasih sudah bisa mendengarkan. Ibu sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan Ibu sendiri, dan semoga kedepannya kita akan berdiskusi lebih lanjut lagi, karena masih banyak permasalahan yang akan kita temukan dalam pembelajaran berkaitan dengan siswa-siswi kita. Terima kasih juga atas waktunya Ibu. Semoga Ibu bisa menerapkan strategi atau langkah-langkah yang sudah kita diskusikan dalam proses pembelajaran ke depannya. Baik, terima kasih banyak Ibu Isa. Ya, Bu. Ya, baik, selamat siang Ibu Yudit, Ibu Isa. Selamat siang, Pak. Ya, setelah saya mengamati kegiatan coachingnya tadi, saya melihat
raut wajah dari Ibu Isa dengan Ibu Yudit ini eh, agak sedikit lega gitu, ya, karena apa yang sudah dialami oleh Ibu Yudit selama ini itu bisa didiskusikan dengan baik dan kedepannya akan sudah menemukan solusinya dan strategi untuk mewujudkan solusi itu. Ya baik Ibu Isa, boleh kita berbincang sedikit dulu Ibu? Iya Ya. Pak, iya. Ya dari hasil coachingnya tadi, ya apa yang dirasakan oleh Ibu Isa tadi selama kegiatan coachingnya nih? Baik, yang saya rasakan selama kegiatan coaching tadi, coach saya bisa menjawab berbagai pertanyaan yang saya sampaikan, dan sehingga pada akhirnya tadi coach saya bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Baik, Ibu harapannya apa yang dirasakan oleh Ibu itu bisa menemukan sendiri solusi, Bu ya? Iya. Ya. Ya. Kira-kira harapan kedepannya itu Ibu setelah melakukan kegiatan coaching ini apa gitu dari Ibu Isabellanya? Baik, harapan ke depannya Pak setelah saya melakukan coaching ini, di mana saya lebih bisa menerapkan alur tirta dalam proses coaching yang saya laksanakan, karena saya berpikir tadi ada beberapa alur yang saya lewati mungkin, dan harapan ke depannya saya lebih menerapkan proses alur tirta yang lebih baik lagi, sehingga proses coachingnya menjadi lebih baik. Ya. Baik Ibu Isa, memang itu yang ingin saya mau tanyakan pada kesempatan ini. Ya dalam coaching itu kan ada alur tirta ya Bu ya. Ya kira-kira dari praktek coaching yang Ibu Isabella sama Ibu Yudi tadi ini, ya kira-kira alur tirtanya itu apakah Ibu sudah terapkan ya atau memang masih ada hal yang dilewati begitu? Menurut Ibu Isanya bagaimana? Baik, kalau menurut saya Pak, saya sudah menerapkan tadi proses coaching yang menggunakan alur tirta, mungkin tidak begitu menonjol Pak. Ada beberapa bagian alur yang mungkin ini tidak terlalu muncul dan tidak tahu menurut pengamatan Bapak tadi. Oke, baik. Ya, betul Ibu. Memang menurut pengamatan saya, ya praktek coaching yang dilakukan Ibu Isabella sama Ibu Yudit ini ya sudah sesuai dengan alur tirta. Ya, untuk itu saya ingin bertanya lagi Ibu, apa kompetensi yang didapatkan oleh Ibu Isabella ini dari praktek coaching yang sudah dilakukan ini? Baik, kompetensi yang didapatkan dari proses coaching tadi seperti yang saya sampaikan pada observasi tadi Pak, bahwa saya ingin menjadi coach yang siap mendengarkan dengan aktif dan mengajukan berbagai pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oke, baik Ibu. Terima kasih ya sudah sudah melakukan kegiatan coachingnya dengan baik. Ya, harapan Ibu dari Ibu Isabellanya terhadap coachingnya Ibu Yudit itu untuk ke depannya seperti apa? Baik, harapan dari saya sebagai coach terhadap coach saya itu, di mana Ibu Yudit bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya, dan dari solusi itu bisa dia diterapkan dalam
mengatasi berbagai permasalahan yang kami diskusikan. Oke, baik. Ya, intinya Ibu eh, dari apa yang disampaikan oleh Ibu Yudit ya bisa diterapkan ke depannya. Ya, oke. Baik Ibu, sekian dulu dari eh, saya sebagai observernya. Ya, semoga kegiatan coaching ini Ibu Sabella dengan Ibu Yudit kedepannya itu bisa lebih lebih baik lagi. Ya, tentunya perubahan-perubahan yang akan kita nantikan dari Ibu Isabella dan juga dari Ibu Yudit sendiri. Ya, baik Ibu, sekian Ya, dulu Pak. dari saya. Saya kembalikan selamat siang.